Mari buka bersama dengan saya Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya membaca akan kisah-kisah ini pada minggu yang lalu dan sampai dengan hari ini ayat-ayat ini masih berbicara begitu keras dalam hati saya, sehingga saya mengerti ini yang harus saya sampaikan juga buat setiap saudara pada pagi hari ini. Minggu yang lalu kita mengadakan akan baptisan air dan setiap saudara yang hadir tentu merasakan bagaimana Allah hadir dengan begitu indah di tengah-tengah kita sekalian. Nah, pada waktu itu saya sedang berdoa, saya merasakan Tuhan akan melawat umatnya. Saya berdoa, Tuhan, beri akan firman-Mu kepada umat yang Engkau kasih, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan kepada mereka. Dan Tuhan menunjukkan akan bagian firman Tuhan ini. Sebagian sudah saya sampaikan dengan tekanan yang tertentu pada minggu yang lalu. Tapi saya ingin membacakan akan satu bagian daripada firman ini sekali lagi buat saudara. Dan saya berdoa supaya Allah berbicara dalam roh kita masing-masing. Ini peringatan untuk setiap kita yang mencintai Tuhan, yang ingin senantiasa tinggal dalam kehendak-Nya yang sempurna. Lukas pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abiline. Pada waktu, perhatikan ayat yang kedua, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Nah, dengarkan saya, saudara. Ketika saya membaca pada ayat yang kedua, Roh Kudus menyentakkan hati saya karena ada kalimat yang sebetulnya janggal sekali. Alkitab berkata pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes di padang gurun. Itu yang menyentak sekali. Kenapa, saudara? Hanas adalah ayah mertua daripada Kayafas. Dan rupanya Hanas adalah bekas imam besar sebelum menantunya diangkat menjadi imam besar. Nah, ketika mereka kemudian menangkap Yesus, Alkitab berkata, pertama-tama Yesus dibawa kepada Hanas dan bukan kepada Kayafas. Artinya orang ini punya pengaruh yang sangat besar walaupun dia sudah pensiun. Sehingga Alkitab mengatakan sampai menuliskan begitu jelas pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Alkitab berkata, datanglah firman Allah kepada Yohanes, bahasa aslinya datanglah rema dari Allah kepada Yohanes di padang gurun. Yang membuat aneh adalah begini, saudara. Jabatan imam besar itu merupakan jabatan bukan karena usulan daripada Musa atau manusia. Jabatan imam besar itu ada oleh karena Allah yang menetapkan sendiri. Allah yang melantik Harun sebagai imam besar. Bahkan untuk membuktikan bahwa itu betul merupakan kehendak Allah, jabatan itu pernah teruji. Ingat pada waktu itu orang Israel bersungut-sungut
Dan mereka bertanya, mengapa Musa dan mengapa Harun yang harus memerintah kami? Mengapa Harun yang harus menjadi ketua daripada semua imam yang ada? Mengapa Harun harus menjadi imam besar? Dan Allah berkata begini, kumpulkan semua tongkat dari setiap kepala suku Israel dan bawa masuk ke ruang maha suciku. Tongkat yang berbunga dan berbuah. Tongkat orang itulah adalah orang yang aku pilih dengan jabatan imam besar. Nah, Alkitab menceritakan semua mereka mengumpulkan akan tongkat yang mereka punya. 12 tongkat banyaknya. Mereka bawa masuk dalam ruang maha suci. Alkitab berkata, keesokan harinya tongkat Harun itu bertunas, dia berbunga dan dia berbuah dan dia mengeluarkan akan buah badam. Berarti jabatan imam besar itu jabatan yang sudah pernah teruji. Dia diciptakan, diordain, dilantik, ditetapkan oleh Allah sendiri. Dan kemudian Allah mengizinkan penetapan yang dia berikan itu diuji oleh manusia. Dan Allah membuktikan bahwa jabatan itu benar bagi Harun dan anak-anaknya. Itu merupakan sesuatu yang divine, yang ilahi, yang diciptakan, ditetapkan, dibentuk, dimulai oleh Allah sendiri. Nah, yang kedua, saudara-saudara, kalau kita membaca, coba buka Ibrani pasal yang keempat. Lihat akan apa yang Alkitab ajarkan. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Surat Ibrani pasal 4, ayat yang ke-14. Alkitab berkata demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yaitu, siapa saudara? Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Nah, dengar baik-baik. Perjanjian lama merupakan bayang-bayang dari kenyataan di perjanjian baru. Ketika Allah mengangkat Harun dan anak-anaknya menjadi imam-imam dan bahkan keturunan Harun menjadi imam besar. Sesungguhnya itu merupakan bayang-bayang dari kenyataan imam besar yang sebenarnya, yang Ibrani berkata adalah imam besar agung kita, yang namanya Yesus. Nah, lucu sekali, saudara. Perhatikan baik-baik. Bayang-bayang saya, kalau ditelusuri, akan menunjuk kepada saya sendiri. Bayang-bayang saudara, kalau ditelusuri, akan membawa kepada saudara sendiri. Tidak mungkin orang melihat bayang-bayang saya, akhirnya ketemu dengan tukang parkir di luar. Tidak mungkin. Bayang-bayang saya akan menunjuk kepada orangnya. Bayang-bayang tukang parkir akan menunjuk kepada si tukang parkir. Kalau nggak percaya, nanti pulang lihat. Pak, mana bayang-bayangmu? Telusuri, Anda akan ketemu dengan orangnya. Bayang-bayangmu sendiri, kalau ditelusuri, akan menunjuk kepada dirimu sendiri. Nah, dengar. Harun dan keturunannya, termasuk Kayafas, adalah bayang-bayang daripada Yesus. Mestinya Kayafaslah yang berkata, inilah Yesus, anak domba Allah, yang mengangkut dosa seisi dunia. Tetapi kenyataan Alkitab berkata, pada waktu Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes di padang gurun. Lembaga yang pernah Allah dirikan sendiri, tanda petik saudara, dilecehkan oleh Allah yang mendirikan akan lembaga itu sendiri. Ketika saya baca ayat ini, saya kaget sekali. Saya berkata, Tuhan, bukankah Engkau yang mendirikan dan menetapkan orang menjadi imam besar? Dan bukankah imam besar ini adalah bayang-bayang daripada Yesus sendiri? Tapi kenyataan ketika waktunya tiba, sebetulnya puncak dari tugas seorang imam besar ada
pada diri orang yang bernama Kayafas, saudara. Bukan kepada Harun. Harun dan generasi-generasi setelah itu hanya merupakan permulaannya. Tapi puncak tugas seorang imam besar adalah sebagai bayang-bayang Yesus, mestinya Kayafas yang berteriak, inilah imam besar yang sebenarnya. Allah yang turun sebagai manusia. Tapi firman itu tidak pernah datang kepada Kayafas. Alkitab berkata, maka datanglah firman Allah kepada Yohanes di padang gurun. Saya belajar sesuatu, saudara. Setiap lembaga Kristen, termasuk gereja lokal, saya percaya dimulai oleh Tuhan. Tetapi kalau orang-orang di dalamnya tidak pernah bisa menangkap akan berita Allah buat zaman ini, saudara, kita dengan diam-diam akan ditinggal oleh Tuhan. Dan Allah akan menyampaikan beritanya kepada Yohanes yang hidup pada zaman ini, yang sedang di padang gurun dan menantikan akan Allahnya. Ada banyak gereja, ada banyak kelompok orang-orang Kristen yang begitu sombong hari ini. Tapi saya beritahu saudara, Allah meninggalkan Kayafas tanpa meruntuhkan kelembagaannya. Kayafas jadi imam besar diperkirakan selama 18 tahun. Dan kelembagaan imam besar ini baru betul runtuh tahun 70 ketika Titus menghancurkan akan bait Allah, membunuh semua imamnya. Sejak itu habis mereka runtuh. Artinya masih dibutuhkan kira-kira 30 tahun lebih lagi sebelum betul-betul runtuh. Pada waktu ditinggal oleh Tuhan, Allah tidak berbicara kepada Kayafas, tapi berbicara kepada Yohanes di padang gurun. Tidak otomatis kelembagaannya runtuh. Saya berani berkata, orang yang ditinggalkan Tuhan seperti kota kena bom hidrogen. Saya pernah baca ada satu bom yang diciptakan sekarang. Bom itu ketika diledakkan tidak menghancurkan bangunan, tidak menghancurkan akan kendaraan lapis baja, tapi membunuh orang yang di dalamnya. Begitu kota itu kena bom hidrogen, semua penduduknya akan mati. Kotanya masih utuh berdiri. Ketika Allah meninggalkan satu kelompok, ketika Allah meninggalkan gereja, ketika Allah undur daripadanya, kelembagaannya masih ada. Hari terakhir sebelum pulang dari Israel, kami masuk ke rumah Kayafas. Masih dijumpai peninggalan bekas lumbung tempat dia menyimpan akan semua persembahan dari umat pada waktu itu. Besar sekali tempatnya. Artinya sampai saat terakhir Kayafas masih hidup dalam kemewahan dan kelimpahan yang luar biasa. Pengaruhnya masih besar sehingga mempengaruhi akan pemerintahan Romawi yang ada. Tidak sembarangan, saudara. Nah, banyak orang berkata, lihat, kami masih kaya, masih banyak uang, masih besar gedung yang ada. Tidak menjamin bahwa Allah masih di tengah-tengah mereka. Dan ini yang berbahaya buat setiap anak Tuhan juga. Engkau masih bisa aktif, engkau masih bisa tampil di mana-mana. Tapi kalau roh Allah undur daripadamu, seperti bom hidrogen, di dalamnya sudah mati sama sekali. Yang ada hanya kulit permukaan luar. Dan ini yang berbahaya. Hari ini banyak orang Kristen mengalami kehidupan seperti Kayafas. Di luar begitu hebat, di luar begitu mentakjubkan. Orang kagum dengan semua kedudukan kita. Tapi di dalamnya death, mati dan tidak ada apa-apanya lagi. Kekristenan yang seperti ini mengerikan sekali. Sebetulnya hari ini Allah mestinya berbicara buat setiap kita. Demikianlah firmanku untuk diberitakan kepada yang lain. Tapi kita tidak mampu membawa, menangkap berita itu untuk disampaikan kepada generasi ini. Sehingga di mana-mana saya perhatikan, Allah mencari Yohanes untuk dia bisa berkata, ini rema, sampaikan buat bangsa ini, sampaikan buat generasi ini. Sementara begitu banyak orang duduk dengan begitu tenang di singgasananya seperti Kayafas imam besar. Saudara,
Ini menyedihkan sekali. Tapi ini fakta. Saya seringkali berkata kepada teman-teman yang bergerak dalam pendidikan di teologi, dan seringkali dan selalu ini membuat mereka tersinggung kalau saya berbicara. Saya berkata, jangan jadikan dirimu seperti Kayafas. Engkau boleh diisi dijejali otakmu dengan banyak hal, tapi rema itu berasal dari kita. Hari Kamis yang lalu ada wisuda di Ungaran, di pendidikan teologi yang ada. Saya diminta menyampaikan firman Tuhan dan saya khotbah Kayafas. Dan banyak orang tersinggung dan saya senang sekali. Karena itu artinya tapis hatinya, saudara. Kalau orang masih diam tanpa bergerak, saya sedih. Karena itu mental. Kalau orang tersinggung, saya senang. Paling tidak mereka boleh marah di depan saya. Ketika mereka pulang, itu firman akan terus mengejar mereka. Makin membunuh banyak Kayafas, makin bagus, saudara. Itu menciptakan Yohanes baru di tengah-tengah kita. Amen, saudaraku. Khotbah saya diberi catatan kecil oleh beberapa orang. Saya senang sekali. Saya tahu mereka berjerih payah untuk mengajar, untuk menyelenggarakan pendidikan segala macam. Bagus. Tapi saya berani berkata, jangan hanya isi mereka dengan otak, dengan pengetahuan, menjadikan mereka Kayafas. Nongkrong berkata, aku ini sekolah, aku ini pendeta, tapi gak ada pekerjaan dan jual ayam goreng, saudara. Menyedihkan sekali. Dengar baik. Kalau Allah sebetulnya bagi Tuhan, saudara, dia tidak punya kerinduan untuk menghilangkan itu. Tapi ketika dia tunggu dan mereka tidak mampu membawakan message Tuhan. Kenapa, saudara? Yohanes berteriak, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Saya berdoa, Tuhan, kenapa Kayafas tidak bisa membawa berita itu? Dan Roh Kudus berkata, karena Kayafas orang pertama yang harus bertobat dulu. Saya tidak pernah bisa berteriak kepada orang lain, bertobatlah sebelum kita sendiri bertobat. Saya sedih sekali melihat kenyataan hari ini begitu banyak Kayafas dalam gereja. Tapi saya berdoa supaya Allah bunuh roh Kayafas dalam hidup kita. Amen. Dan bangkitkan roh Yohanes. Apakah saudara bisa dengar akan suara dan rema dari Allah? Hal yang kedua yang saya tanya, mengapa Kayafas disingkirkan dari hadapan? Dengar baik-baik. Seorang imam besar, dia mempunyai, dia mengalami, dia mendapatkan 3 macam terang. Dengar saya. Seorang imam besar, dia mengalami dan dia mendapatkan 3 macam terang. Ada terang di halaman, ada terang di ruang suci, dan ada terang di ruang maha suci. Ketika imam besar itu masuk ke dalam bait Allah, dia masuk akan gerbangnya. Di halaman bait Allah terang. Terang dari apa? Sinar matahari. Itu terang yang natural. Dan jangan lupa, terang yang sama ada di luar bait Allah. Yesus berkata, Bapa adalah Bapa yang baik, yang memberikan matahari bagi orang benar dan orang jahat. Kalau Kayafas, kalau imam besar hanya berhenti sampai di halaman, di tempat begitu banyak orang mengadakan berbagai macam upacara, dibutuhkan banyak imam yang lain untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Allahnya. Dia hanya terima terang yang natural. Orang Kristen yang hanya terima terang yang natural tidak akan beda dengan orang dunia. Dan kita malah berkata, apa bedanya aku dengan mereka? Mereka diberkati, mereka terima banyak hal yang luar biasa. Sepertinya tidak ada perbedaan. Selama kita belum merasa beda dan dibedakan Allah dengan dunia ini, kita masih punya terang yang natural. Oh ya, bedanya apa? Bedanya engkau ada di dalam
ruangan daripada bait Allah. Bedanya engkau ada dalam lingkungan daripada bait Allah. Tapi terang yang diterima dalam hidup kita, itu terang yang sangat natural sekali. Sehingga engkau berkata, apa bedanya aku dengan orang sekitarku? Dan jujur kau berkata, aku tidak ada perbedaan dengan orang dunia. Dan ini yang membuat orang berkata, apa bedanya orang Kristen dengan orang dunia? Podo wae, sama saja. Karena terang yang engkau terima adalah terang yang natural. Orang Kristen ini tetap berjalan dalam pikiran dan cara hidup yang natural. Dunia takut, dia juga ikut takut. Dunia susah, dia juga ikut susah. Hujan, dia juga kehujanan. Panas, juga kepanasan. Tidak ada tudung di atasnya. Ini Kristen yang natural. Ngerti firman enggak? Enggak terlalu ngerti. Ngertinya apa? Ke gereja tiap minggu. Caranya gimana? Ngikuti disuruh apa pendetanya? Ikut aja pokoknya. Beda enggak dengan dunia? Sedikit beda. Mereka di luar, saya di dalam. Itu aja. Tapi terang yang diterima natural. Yang diserap sama natural. Gak ada perbedaan dengan orang dunia. Engkau bisa merasakan. Apakah hari ini engkau beda dengan dunia? Kalau tidak, saudara, paling banter sebanyak-banyaknya engkau ini di halaman. Itu terang yang pertama. Imam besar punya rumah. Ketika dia masuk bait Allah dari rumahnya, dia akan sampai di halaman. Dia terima terang yang natural. Kemudian orang yang sama punya hak masuk ke ruang suci. Dan terang di situ adalah terang kaki dia. Harus seperti ini bentuknya. Minyaknya harus minyak ini. Ada roti sajian. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Dia di bawah tudung. Dalam ruangan. Orang di luar kepanasan, dia tidak kepanasan. Orang di luar kehujanan, dia tidak kehujanan. Dan tetap dia punya dan mendapatkan terang. Terang dari apa? Dari hukum yang ada. Aturan. Ketika orang mulai ngerti firman Tuhan. Dia tahu akan firman Allah. Dia baca. Dia ngerti inilah janji Allah. Ini hukum Tuhan. Dia masuk ke ruang suci. Dan dia mulai mengerti akan hukum. Di luar terang natural. Dunia bertanya, ini ayat artinya apa? Yang di luar dalam berkata, iya, gua juga gak ngerti. Mau tanya pendeta dulu, katanya saudara. Terangnya natural, gak ngerti firman. Ini ayat janjinya bagaimana? Iya, aku sendiri sedang bingung, katanya. Selalu begitu jawabnya. Gak ngerti firman Tuhan. Tapi begitu dia masuk ruang suci, matanya mulai dibuka oleh Tuhan. Dan dia mulai ngerti firman Tuhan. Alkitab berkata begini. Janji buat aku seperti ini. Dan dia mulai hidup dari firman. Alkitab berkata, firman itu terang bagi kakiku. Firmanmu adalah pelita bagi kakiku. Dan terang bagi jalanku. Mulai terang jalannya. Di luar gelap sekali. Orang semua tabrakan karena gelap. Dia berkata, aku tetap ada terang. Karena terang di ruang suci itu tidak boleh padam dan tidak pernah padam. Di luar angin ribut begitu luar biasa. Lampu semua mati. PLN mati juga mungkin kalau ada. Dia tetap punya lilin. Lampu. Tagidian maaf. Yang tidak pernah boleh padam. Dia ngerti apa yang Alkitab ini janjikan. Ada terang yang natural. Ada terang yang artificial. Yang dicipta. Dan terang itu adalah firman Tuhan. Diberikan buat orang yang di ruang suci. Tapi iman besar. Dia bisa melangkah satu langkah lagi. Dan dia masuk ruang maha suci. Tidak ada kaki dia di situ. Yang ada adalah dia melihat akan keruk.
Dan di tengah-tengahnya ada Shekinah glory. Ada terang daripada Allah sendiri. Yang menjamin dia tidak mati adalah kekudusan hidupnya dan darah yang dia bawa menghadap kepada Tuhan. Pada waktu itu sebetulnya tidak ada orang lain yang bisa mendampingi dia untuk sampai kepada terang yang sebenarnya, untuk sampai kepada terang yang hakiki, yaitu Allah sendiri. Tidak ada orang lain di kanan dan kirinya, sendiri antara dia dengan Allah. Nanti Roh Kudus berkata kepada saya, itu yang hilang dari Kayafas, tapi yang dimiliki oleh Yohanes sendirian di padang gurun. Tidak ada orang lain, hanya antara Allah dan dirinya sendiri. Sementara Kayafas sibuk sidang, Kayafas sibuk mempersiapkan segala sesuatu, berpolitik dengan Pontius Pilatus. Kayafas mencoba mempertahankan kekuasaannya. Dia kehilangan hakikatnya sebagai imam besar yang mesti masuk ke ruang maha suci, bukan sekedar terima terang yang natural, bukan sekedar terima terang yang artificial, tapi dia terima terang yang hakiki, yaitu karakter pribadi daripada Allahnya sendiri. Itu yang hilang dari Kayafas, tapi sekaligus yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis, saudara. Saya mau beritahu, kalau Kristen kita Kristen Kayafas, Kristen sosial, jadi Kristen karena bermasyarakat. Ya karena kalau utang sama orang Kristen lain gampang dan tidak boleh pakai bunga. Jadi Kristen karena ingin memanfaatkan lingkungan yang ada. Jadi Kristen karena sekedar ini. Dan bukan dan tidak akan pernah sampai kepada hubungan pribadi dengan yang maha kuasa Allah sendiri. Engkau akan seperti Kayafas, saudara. Dan tiba-tiba roh Allah akan undur daripadamu. Dan tiba-tiba semuanya runtuh pada akhirnya. Ada orang bertanya, Pak, tapi apa maksudnya? Saya berkata, jangan jadi orang Kristen karena rombonganmu Kristen. Saudara. Jangan jadi orang Kristen karena teman-temanmu Kristen. Juga jangan jadi orang Kristen karena keluargamu Kristen. Tapi itu harus merupakan komitmen pribadi dan persekutuan pribadi antara aku dengan dia sendiri. Sendiri. Tidak ada orang satupun yang boleh mendampingi imam besar ini ketemu dengan Allahnya di ruang maha suci. Tidak satupun yang berhak mendampingi. Dan tidak satupun boleh mendampingi. Sendiri antara dia dengan Allahnya. Sendiri. Dan itu yang dimiliki Yohanes. Dia adalah anak imam. Dia orang Lewi. Dia keluar dari sistem itu. Dan dia sendiri di padang gurun. Ketika kerinduan hati Allah bersekutu dengan umatnya tidak pernah ditanggapi, dia akan berpaling kepada orang-orang yang sederhana, yang tersingkir, yang terbuang, tapi yang hatinya menjerit kepada Allahnya dan berteriak, Tuhan, aku merindukan akan Engkau sendiri. Saudara, Allah tidak pernah bisa didekati dengan rame-rame. Harus pribadi engkau dengan Tuhan. Sekalipun di tengah keramaian, harus pribadi. Satu kali Yesus sedang berjalan ke rumah Yairus. Begitu banyak orang mendesak-desak dia, ingin bergerak bersama dengan dia. Ada banyak orang yang tahu menyentuh akan Yesus, tapi rombongan rame-rame ngerubutin Yesus. Cuman satu yang pribadi. Siapa itu? Wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Di tengah-tengah orang banyak.
dia buat fellowship dan komitmen pribadi dengan Allahnya. Dia bisa kesampingkan ratusan orang di samping Yesus. Dan dia berkata, asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia jamah jubahnya. Saudara tahu Yesus berkata, siapa menjamah aku? Murid-muridnya berkata, memang aneh Tuhan kita. Dia berkata, begitu banyak orang mendesak engkau tanya siapa yang jamah aku? Saudara tahu apa arti perkataan itu? Bagi Tuhan, sekitarnya itu dianggap tidak ada. Hanya dia dan wanita itu. Yang menjamah memegang jubahnya begitu banyak. Mendesak dia begitu banyak. Mungkin beberapa muridnya menggandeng dia supaya tidak jatuh. Bersama-sama, rombongan banyak orang. Tapi cuma satu yang berkata, ini antara aku dengan dia pribadi. Sekalipun di tengah orang banyak, asal aku jamah jubahnya saja. Nah, kita berkata dia disembuhkan. Dan Tuhan hanya menganggap satu orang saja yang sungguh menjamah dia. Padahal faktanya begitu banyak orang mendesak menjamah dia. Tidak pernah itu sampai ke rohnya dia. Mungkin malah gangguan buat Tuhan. Membuat lambat jalannya. Mungkin dia menjengkelkan Yairus sampai anaknya mati. Walaupun Tuhan bangkitkan kembali. Tapi ketika satu orang mau berkata, sekalipun di tengah kerumunan orang banyak, aku sendiri akan jamah jubahnya. Di tengah masa begitu banyak, Yesus berurusan pribadi dengan wanita. Luar biasa. Saudara ingat cerita Bartimius dari kota Yeriko, orang yang buta. Ketika dia dengar rombongan Yesus sedang bergerak, karena buta tidak pernah tahu di mana Tuhan. Ketika rombongan makin dekat melewati kota itu, apa yang dia buat? Dia teriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dia teriak begitu keras. Dan orang banyak berkata, diam, kamu ribut, ganggu. Selalu satpam lebih galak dari majikannya, saudara. Selalu satpam itu lebih keren daripada bosnya. Memang tugasnya mungkin, saudara. Tapi kerinduannya terpenuhi ketika dia berkata, bawa dia kemari. Dia lepaskan jubahnya. Dan dia datang tersungkur. Dan Tuhan bertanya, apa yang engkau mau supaya aku berbuat? Ketika ketemu pribadi, saudara, tidak dihiraukan cemooh orang di sekitarnya. Allah cari orang Kristen seperti itu. Sekalipun mereka berteriak, kamu diam. Alkitab berkata dia teriak lebih keras lagi. Karena dia membuat dia jumpa dengan pribadi yang pernah ada di Shekinah Glory. Alkitab berkata disembuhkannya Bartimius. Dia ikut kemana Yesus pergi. Dan dia memuliakan nama Tuhan. Saudara ingat akan Sakeus yang pendek. Di Israel kami lihat akan jenis pohon yang dia naiki. Itu bukan pohon ara, tapi sikamor. Dalam bahasa Indonesia ada pohon ara, itu dua pohon yang beda. Sikamor itu lebih besar, saudara. Dan cukup kuat untuk orang naik ke atasnya. Ini orang yang pendek. Masa begitu banyak. Dia nggak bisa lihat. Apa yang dia buat? Dia
panjat pohon sikamor. Untuk apa? Aku mau lihat Tuhan. Aku tidak puas. Kata orang dia begini, kata orang dia begini. Tapi yang kulihat hanya punggung orang. Dia naik, dia berkata, aku mau lihat seperti apa Tuhanku. Setiap orang yang ingin ketemu pribadi dengan Allah tidak pernah dikecewakan. Tidak pernah. Heran sekali. Dan dia berkata, Sakius, aku mau numpang di rumah. Luar biasa. Dia mau sepertinya mau berkata, Sakius, bukan cuma sekejap engkau akan melihat aku. Sehari semalam kau boleh pandangi aku. Aku mau numpang di rumahmu. Apa yang dia buat? Ada repentance pertobatan. Orang yang pernah dia peras, yang pernah dia tipu, dikembalikan sekian kali lipat. Luar biasa. Dan Yesus berkata, hari ini keselamatan itu ada di rumah. Haleluya. Kayafas kehilangan puncak daripada hidup seorang imam besar. Itu tepat ada pada orang yang bernama Kayafas. Bayang-bayangnya menunjuk kepada pribadi yang sebetulnya, yaitu Yesus. Mestinya Kayafas yang berteriak, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Tapi dia terlalu sibuk dengan sidang-sidang dan rapat-rapat. Dan dia kehilangan akan Tuhannya. Tapi di padang gurun jauh dari Yerusalem, ada seorang pemuda yang menantikan akan Allah. Dengan bagian dari bulu binatang, dia makan belalang dan madu. Rohnya makin kuat. Rohnya makin kuat. Sendiri dengan Allahnya. Tidak dipolusi oleh semua intrik-intrik dunia di Yerusalem. Keluar dari sistem itu. Sendiri dengan Allahnya. Nah, kita berkata, pada waktu Hanas dan Kayafas jadi imam besar, seperti tangan Tuhan berkata, yang sibuk dengan urusannya sendiri, datanglah rema Allah kepada Yohanes di padang gurun. Saya suka itu. Jangan pernah pekerjaan, jangan pernah aktivitas, jangan pernah apapun dari hidupmu membuat engkau kehilangan akan Dia. Karena sesungguhnya Dia ingin ada komitmen dan fellowship pribadi antara Dia dengan kita. Amen, saudara. Tuhan di tengah-tengah kita. Mari berdiri bersama-sama. Beri anak-anakmu. Alkitab berkata, draw me and we will run after you. Tarik aku Tuhan, dan kami akan berlari mendekat kepadamu. Mari angkat tanganmu, katakan,